Jumpa lagi dengan saya, Nur Agustinus, dari Peta UFO Indonesia. Jadi, saya akan coba bahas tentang era piring terbang. Jadi, kapan dimulainya era piring terbang ini di zaman modern? Nah, mau tidak mau sebetulnya ini akan berhubungan dengan banyaknya peristiwa atau penampakan ya UFO di tahun-tahun ya setelah Perang Dunia Kedua, yaitu di era tahun 1940. Nah, ini bermula dari sebuah laporan ya dari seorang pilot yang bernama Kenneth Arnold. Jadi Kenneth Arnold ini dia lahir di CBK Minnesota ya. Jadi lahir 29 Maret 1915 dan meninggalnya di tahun 84, jadi pada usia 68 tahun. Nah, pada tahun 1947, pada saat dia terbang ya, dia seorang pilot dan juga seorang pengusaha, itu melihat sejumlah benda terbang aneh. Nah, memang dia ini terkenal ya, karena pertama kali yang diberitakan secara luas oleh media setelah melaporkan pengamatan benda terbang aneh di Amerika Serikat. Jadi ia mengaku melihat 9 objek aneh terbang dalam satu rantai dekat Gunung Rainier ya di Washington. Nah, Kenneth Arnold ini dia waktu itu benda-benda yang dilihat ini menyerupai bentuk seperti piring atau cakram datar dan juga digambarkan sebagai gerakan seperti piring dilemparkan ke air. Nanti kita akan bahas tentang gerak-gerak dari benda terbang aneh ini yang dituturkan oleh Kenneth Arnold pada saat dia mengikuti berbagai wawancara. Nah, karena Kenneth Arnold ini bilang bahwa geraknya benda terbang aneh atau UFO ini seperti piring dilempar di air, kalau kita misalnya melempar batu ke air itu kan dia akan melompat-lompat gitu ya. Nah, dari sanalah pihak wartawan tuh menyebutkan istilah piring terbang, walaupun penggunaan kata piring terbang sebenarnya sudah pernah ada sebelumnya, tapi menjadi sangat populer setelah Kenneth Arnold menceritakan pengalamannya ini. Nah, yang menarik sebetulnya adalah Kenneth Arnold ini bilang bahwa objek ini mirip bulan sabit atau sayap terbang. Jadi yang dilihat memang ada 9 objek aneh ya. Formasinya beriringan ya, dikatakan seperti rantai chain ya atau merupakan formasi yang berurutan. Jadi pada saat dia terbang, dia melihat benda terbang aneh ini. Ini adalah dokumen di mana dilaporkan ke pihak proyek waktu itu masih dimulai dengan Project Sign ya. Itu laporannya juga diterima. Namun Angkatan Udara Amerika Serikat secara resmi mengatakan bahwa kasusnya Kenneth Arnold ini sebagai fata morgana. Jadi tidak diakui sebagai melihat benda terbang aneh atau UFO. Nah, ini adalah bentuk yang dibuat sketsanya oleh Kenneth Arnold ya. Jadi benda terbang aneh yang dilihat itu ada tampak atasnya, tampak samping, dan secara detailnya itu objeknya menyerupai bulan sabit ya, seperti yang di sebelah kanan ini. Jadi ini adalah ilustrasinya juga ya, ada sejumlah, tepatnya 9 objek yang dilihat oleh Kenneth Arnold. Kenneth Arnold nantinya akan membuat buku bersama Ray Palmer yang judulnya adalah The Coming of the Saucers. Ya. Nanti kita akan ulas lagi tentang buku ini. Padahal sebetulnya ya benda yang dilihat itu tidak berbentuk piring ya,
Bahkan tidak terlihat seperti piring, tapi karena dia menceritakan seperti piring dilempar di atas air, maka wartawan kemudian menulisnya sebagai piring terbang. Dan sejak itulah istilah piring terbang itu terkenal sebelum digunakan istilah UFO ya oleh pihak Amerika, khususnya oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Nah, bagaimana benda terbang ini bergerak? Ada beberapa versi yang diceritakan oleh Kenneth Arnold ya, tapi pada umumnya semuanya menggambarkan hal yang sama. Yang pertama dikatakan seperti layang-layang Chinese ya, jadi seperti ekornya itu meliuk-liuk gitu. Nah, kemudian ada juga seperti bentuk ikan yang ya melakukan flipping ya, apa ber, ber, berputar-putar gitu. Ada juga gambarannya dikatakan seperti terbang seperti burung ini ya, bangau gitu ya. Jadi, nah ini yang dikatakan juga seperti benda yang di atas air ya. Jadi seperti kalau kita naik speedboat itu pas ombaknya sedang bergejolak itu kan melompat-lompat gini. Jadi gambaran dari Kenneth Arnold tentang gerakan dari benda terbang aneh itu memang seperti melompat-lompat ini. Ini yang diceritakan oleh Kenneth Arnold. Lalu karena ini diliput oleh banyak media, maka beritanya langsung jadi terkenal sekali. Ya. Jadi ada banyak media yang memuat. Nah ini kecepatannya diperkirakan 1.200 mil per jam. Ya. Jadi terlihat di ketinggian 10.000 kaki ya di dekat gunung atau pegunungan Rainier ini. Jadi termasuk cepat ya, sangat cepat untuk pesawat yang ada di era itu atau di zaman itu. Nah ini yang menimbulkan suatu keheranan pada waktu itu dan juga orang menjadi sangat tertarik ya dengan adanya fenomena piring terbang ini. Ini adalah foto dari Kenneth Arnold. Nah, yang menarik juga adalah ini ada cerita seorang kapten pilot pesawat terbang komersial. Kalau tadi Kenneth Arnold adalah pilot pesawat pribadi gitu ya. Nah, Kapten Emil J. Smith ini awalnya adalah seorang yang sangat skeptis. Jadi ini menariknya adalah bagaimana seorang yang sangat skeptis kemudian berubah menjadi orang yang sangat percaya. Nah, jadi kalau tadi kita lihat bahwa Kenneth Arnold ini kan melihat benda terbangan ini pada tanggal 24 Juni tahun 1947. Nah, pada tanggal 26 Juni, jadi 2 hari setelah itu, karena Kenneth Arnold pada waktu dia melihat pada tanggal 24 itu, saat dia mendarat, dia langsung membuat semacam konferensi pers gitu, dan sehingga banyak wartawan yang memuat. Lalu 2 hari kemudian, mungkin dimuat di media tanggal 25 gitu ya, 26-nya nih, Kapten Smith ini diwawancara oleh wartawan-wartawan juga, dan dimintai pendapatnya tentang piring terbang dilihat di daerah barat laut. Area dia secara teratur terbang. Jadi dia kan punya rute-rute yang dia jalani ya. Dan dia mengatakan pada wartawan kira-kira gini, saya belum pernah melihat seperti itu ya, maksudnya piring terbangnya Arnold ini, dan pilot-pilot lain juga mengatakan tidak pernah. Nah, bahkan dia mengatakan bahwa apa yang mungkin dilihat oleh Kenneth Arnold ini ya cuman cerminan dari panel-panel instrumen pesawatnya aja. Jadi dia sangat skeptis lah. Wajar lah kalau orang skeptis ya. Kita pun kadang-kadang kalau melihat atau mendapatkan informasi penampakan UFO pun kita juga akan cenderung untuk bilang bahwa oh itu bukan UFO, itu mungkin cuman apa layangan, drone, pesawat dan sebagainya. Jadi adalah wajar orang skeptis terhadap sebuah laporan seperti itu, apalagi yang termasuk yang spektakuler.
Nah, kemudian pada malam tanggal 4 Juli, jadi ini suatu peristiwa yang mengubah pikirannya ya. Malam tanggal 4 Juli di Boise, Idaho ya, Kapten Smith ini ya saat berjalan menaiki pesawatnya, dia akan menerbangkan penerbangan 105 untuk perjalanan ke Seattle. Nah, ketika seseorang menyebutkan ada gelombang besar piring yang terbang yang terjadi di sepanjang hari di barat laut, Kapten Smith ini malah ya bercanda ya. Jadi saya nanti akan percaya deh kalau pada cakram-cakram itu pada piring terbang ini ya, kalau saya melihatnya sendiri. Lalu pesawatnya lepas landas pada pukul sekitar jam 9 malam, 9 lebih 4 menit gitu. Dan ketika berbelok ke arah Seattle, ya seperti yang diingat oleh Kapten Smith, menara pengawas di Boise juga mengucapkan selamat tinggal atau selamat jalan kepadanya dengan bercanda juga memperingatkan agar ya hati-hati ya dengan nanti ada piring terbang itu. Nah, tak lama setelah lepas landas, ada 5 benda mirip cakram, satu lebih besar dari yang lain, mendekati pesawat DC-3 Kapten Smith ini secara langsung. Hal ini membuat Kapten Smith dan co-pilotnya Ralph Stevens itu terkejut ya. Ya termasuk juga tertegun ya, menyaksikan objek yang dengan cepat berbalik arah dan mengambil jalur yang sejajar dengan mereka. Selama sekitar 45 mil, Kapten Smith mampu menjaga objek tetap terlihat. Jadi co-pilot Stevens juga mengira benda itu pada awalnya adalah pesawat dan menyalakan lampu pendaratan pesawat. Objek bereaksi dengan mengubah formasi dari yang sangat rapat ke rangkaian yang lebih terbuka. Jadi mulai dari yang berkumpul gitu ya, kemudian mulai menyebar gitu. Dan kelompok cakram kemudian mulai membuka dan menutup berulang kali. Jadi semacam formasinya berubah-ubah gitu. Sebelum menetap menjadi formasi yang longgar. Nah, kelompok ini kemudian segera lenyap, jadi pergi gitu. Dan tiba-tiba ada kelompok lain yang terdiri dari 4 benda terbang aneh yang lain itu muncul juga. Jadi tadi ada pertama kali ada 5 ya, lalu kemudian ada 4. Nah, formasi yang kelompok yang baru ini kemudian segera bergabung dan menghilang ke arah barat laut. Penampakan ini juga dikonfirmasi oleh pramugari pesawat yaitu Miss Marty Morrow. Nah, jadwal penghentian penerbangan 105 ini berikutnya adalah di Bandara Pendleton, Oregon ya. Tempat yang tidak asing lagi bagi penampakan-penampakan piring terbang. Jadi Kapten Smith ini itu mengirim radio dan memberitahu menara kendali Pendleton bahwa dia dan krunya baru saja melihat sekumpulan cakram terbang misterius. Lalu pejabat bandara menghubungi pers dan memiliki reporter surat kabar pada datang semua gitu ya. Dan kemudian mereka diwawancarai dan Kapten Smith menceritakan semuanya. Nah, ini adalah sebuah foto di mana Kapten Emil J. Smith ini bertemu juga dengan Kenneth Arnold membahas benda terbang yang dilihatnya dan yang di sebelahnya adalah co-pilot Ralph Stevens. Nah, laporan Kapten Smith ini diambil oleh Reuters News Service dan dikirim ke seluruh dunia. Jadi artinya berita ini kemudian menyebar ke mana-mana dan menjadi referensi tentang gelombang besar penampakan UFO yang menarik perhatian seluruh warga Amerika Serikat waktu itu. Jadi selain penampakan dari Kenneth Arnold yang melihat ada 9 benda terbang aneh ini juga dilihat oleh Kapten Emil J. Smith ini. Jadi selang kira-kira seminggu ya, sekitar semingguan gitu, dari 24 Juni kemudian ke 4 Juli. Nah, ini gambaran yang diberikan, jadi pada waktu mereka berdiskusi itu, ini sketsanya dan tampaknya adalah pesawat yang jenis sama. Yang menarik juga adalah pada tanggal 12 Juli 1947, jadi selang kira-kira dari 4 Juli ke 12 Juli gitu ya, 8 hari kemudian, itu ada penampakan serupa yang berhasil difoto dan ini
muncul di Tulsa, Oklahoma ya. Jadi ada beberapa objek yang berhasil diabadikan ya. Dan ini bentuknya juga seperti cakram gitu ya. Selain itu, nah ini kalau tadi kan tanggal 12 Juli, sebelumnya pada tanggal 7 Juli, jadi artinya 3 hari sebetulnya setelah peristiwa yang dilihat oleh Kapten Smith ini, yaitu pada 7 Juli 1947, Dr. William Rhodes ya itu berhasil memotret objek-objek atau benda terbang aneh yang seperti ini. Jadi bentuknya kalau dibandingkan dengan apa yang dilihat oleh Kenneth Arnold ini hampir mirip ya. Jadi ada bulatan di tengah-tengahnya, kemudian objeknya seperti bulan sabit atau tidak berbentuk piring secara keseluruhan, tapi lebih seperti ini. Nah ini kemudian Kenneth Arnold bersama Raymond Palmer itu membuat buku yang judulnya The Coming of the Saucers. Ini versi bukunya dalam bahasa Inggris. Tapi sebetulnya buku ini juga pernah diterbitkan dalam bahasa Indonesia di sekitar tahun ya mungkin sekitar tahun 79 tahun 80-an lah paling tidak. Itu diterbitkan dengan judul Kedatangan Piring Terbang. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pada tahun 47 2 tahun setelah Perang Dunia Kedua berakhir itu memang terjadi semacam apa ya banyaknya fenomena UFO yang terlihat. Ada UFO flap ya. UFO flap itu artinya ada peningkatan jumlah penampakan UFO ya. Terlihat ada catatannya itu selama 2 bulan terlihat di 93 kota sehingga juga dimuat oleh 140 surat kabar, ada sejumlah 853 kasus penampakan dengan 3.283 saksi. Jadi ini bukan suatu peristiwa yang cuma dilihat oleh 1-2 orang saja, tapi ada ribuan orang yang melihat pesat. Oke, itu dari saya, Nur Agustinus, Beta UFO Indonesia. Jadi ini bagian dari pengetahuan tentang ufologi, bagaimana fenomena UFO atau piring terbang ini mulai marak setelah Perang Dunia Kedua. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.